Ingat, kebahagiaan Anda bukan dari sosial media. Kebahagiaan itu berasal dari hati kita. Bangun tidurku ngecek HP, tidak lupa lihat FYP. Kira-kira gitu ya lagunya sekarang. Yang utama apa? Iya, adalah HP. Soalnya di situ ada TikTok, ada IG, dan platform lainnya yang tidak kalah menarik. Kita dapat banyak info dari sosial media tersebut, mulai dari tempat wisata yang eksotik, tempat makan yang recommended, cafe yang instagramable, sampai tren atau sesuatu yang lagi kekinian. Tentu saja tidak semua yang kita lihat sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang menikmati semua itu hanya untuk sekedar tahu aja. Ada juga nih yang rasa inginnya lebih. Lalu timbullah apa yang disebut FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, adalah kecemasan jika kehilangan momen atau rasa takut jika terlihat kurang update di media sosial. Lalu apa penyebab FOMO? Istilah FOMO sudah ada sejak tahun 2003. Saat itu, internet sedang marak-maraknya dengan Friendster. Padahal saya ingat betul, tahun itu, laptop, smartphone, belum banyak yang punya. Mau internetan aja harus ke warnet. Mana jauh lagi. Saat itu kalau nggak punya Friendster, berarti nggak gaul. Dan image itulah yang bikin rasa FOMO itu tercipta. Semua anak berlomba-lomba bikin akun Friendster agar dapat predikat anak gaul. FOMO menyebabkan seseorang merasa tertinggal dan berpikir bahwa kehidupan orang lain di media sosial lebih menyenangkan dibanding hidupnya sendiri. Itu sebabnya mereka berusaha mengikuti tren demi terlihat bahagia dan keren. Seiring waktu berjalan, FOMO semakin merajalela. Bukan hanya kaum muda yang terkena imbasnya, orang dewasa pun ikut-ikutan. Bentuk kasusnya pun semakin melebar. Maksud hati ingin menghibur diri dengan berselancar di dunia maya. Lihat yang indah-indah dan menyenangkan. Malah jadinya marah-marah karena lihat tetangga-tetangga sudah pada healing ke tempat wisata yang baru. Lalu merasa, anjrit, si dia udah sampai di situ. Aku kapan dong? Seandainya saja aku ada di situ, pasti asik, bisa foto-foto kayak dia. Contohnya tren sepedaan. Semua tergila-gila dengan sepeda. Bahkan ada yang rela menghabiskan gaji bulanan untuk beli sepeda gara-gara mau ikut tren sepeda. Gila nggak tuh? Sampai segitunya ya. Itu pun seringnya cuma untuk foto-foto doang. Habis foto naik sepeda, udah deh sepedanya dinaikin lagi di mobil. Terus lagi waktu konser Coldplay di Jakarta, tiketnya langsung sold out dalam hitungan menit. Itu juga karena FOMO. Orang-orang yang beli tiket itu nggak mau ketinggalan euforia konsernya Coldplay. Mungkin nih, tapi jangan deng. Jangan sampai ada yang puasa seminggu hanya gara-gara pengen beli tiket yang mahal itu. Jangan sampai ya. Kalau sesuai dengan kemampuan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau semua FOMO dipaksakan untuk dituruti, bisa merugikan hidup kita sendiri loh. Seperti kasus seorang ibu yang lagi seneng-senengnya belanja memakai layanan paylater. Dan sewaktu tempo pembayaran, ibu itu kebingungan untuk melunasinya. Semua itu efek dari sosial media. FOMO jangan dianggap sepele. Ini berbahaya. Karena mengakibatkan kita insecure dan iri akan kehidupan orang lain. Bisa juga menjadikan kita berpola hidup konsumtif dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita karena selalu terfokus dengan notif sosial media. Lalu bagaimana agar kita tidak berada di lingkaran FOMO yang berbahaya tersebut? Langkah pertama tentu saja kalian harus mengurangi penggunaan sosial media. Atau dengan kata lain, gunakanlah sosial media dengan efektif dan bijaksana.
Kalau dirasa itu adalah informasi yang berguna, oke lah, kita save dalam hidup kita. Tapi kalau dirasa nggak penting, cuma orang-orang pamer doang dan bikin iri, langsung hapus aja. Yang kedua, perbanyak pergaulan di dunia nyata. Ngopi bareng teman-teman, ngobrol sana-sini, mampu mengurangi virus FOMO dalam hidupmu. Yang ketiga, menikmati kebahagiaan hidup, walaupun itu hal sederhana. Tanamkan dalam pikiran Anda, biarlah orang sibuk menciptakan bahagia di dunia maya. Tapi aku juga gak kalah bahagia. Cukup dengan menikmati secangkir teh dan pisang goreng dengan pasangan di pagi hari, hatiku sudah terasa bahagia. Atau yang masih sendiri. Cukup dengan menonton drama Korea di kamar, ditemani dengan anabu kesayangan, sudahlah menjadi kebahagiaan yang hakiki. Is right? Do you agree? Ingat, kebahagiaan Anda bukan dari sosial media. Kebahagiaan itu berasal dari hati kita. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.